Perkenalkan, nama saya Desi Riantika. Saya ingin membahas tentang manajemen dan kontrol. Nah, ini materinya ada di bab 1. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan kontrol terbagi menjadi 2, yaitu proses dalam manajemen memastikan bahwa orang-orang dalam organisasi melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Yang kedua, mendorong kemungkinan atau kadang-kadang dengan kalimat memaksa karyawan untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi. Yang kedua, kontrol manajemen mencakup semua perangkat atau mekanisme manajer yang digunakan untuk memastikan bahwa perilaku karyawan konsisten dengan tujuan dan strategi organisasi. Saya akan jelaskan gini. Setiap perusahaan itu memiliki visi dan misi. Nah, misi bisa dilakukan dengan secara maksimal. Nah, apabila setiap perusahaan memiliki strategi yang maksimal, sehingga karyawan-karyawan harus memahaminya dengan baik dan bijak. Nah, ada kalanya setiap kebijakan harus memiliki kebijakan yang sedikit tegas dan keras. Nah, karena alasan tertentu, sehingga dengan harapan agar mencapai sesuatu yang maksimal yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaannya. Nah, dalam sebuah konsisten, perilaku akan terwujud apabila tujuan maupun strateginya itu bisa dipahami dengan baik. Fungsi dan manfaat. Nah, fungsi manfaat itu yang pertama adalah fungsi dulu nih. Nah, fungsi itu menyelesaikan apa yang diinginkan yang dilakukan oleh manajemen. Nah, fungsi untuk mempengaruhi perilaku dengan cara apa yang diinginkan. Nah, manfaatnya gimana? Nah, manfaatnya untuk meningkatkan probabilitas bahwa organisasi tujuan akan tercapai. Nah, jadi penjelasannya gini. Setiap karyawan bisa menyelesaikan tugas mereka. Ya, setiap karyawan bisa menyelesaikan tugas mereka masing-masing sesuai yang diharapkan dengan pihak manajemen. Nah, merubah suatu perilaku seseorang itu sangat sulit, sehingga butuh bidang tersendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apapun bidangnya, dengan pihak human resource development atau biasa disingkat dengan HRD. Nah, apapun manfaatnya agar memaksimalkan aktivitas di dalam sebuah organisasi atau perusahaan menjadi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di dalam tiga komponen ini ada 3 komponen manajemen. Nah, apa aja? Yang pertama ini peraturan objektif. Yang kedua, perumusan strategi. Dan yang ketiga, itu adalah kontrol manajemen. Nah, peraturan objektif itu apa? Nah, peraturan objektif adalah persyaratan diperlukan untuk tujuan berkegiatan. Tanpa tujuan tidak mungkin. Nah, tanpa tujuan tidak mungkin untuk menilai apakah tindakan karyawan itu tidak sengaja atau sengaja. Nah, yang kedua, untuk membuat klien tentang kesuksesan organisasi. Nah, tujuan pendapatnya gimana? Nah, tujuannya keuangan atau bukan keuangan. Terus ada juga ekonomi sosial maupun lingkungan sekitarnya.
Nah, jadi gini, dari penjelasan untuk objektif, setiap karyawan pasti memiliki keinginan yang besar untuk tercapainya sasaran-sasaran maupun tujuan-tujuan yang diinginkan, sehingga tidak mengherankan bagi calon pelamar kerja ketika diwawancara salah satu pertanyaan yang ditunjukin ke pelamar itu mereka bekerja di perusahaan. Salah satu contohnya gini, kesuksesan di dalam sebuah perusahaan pasti mereka ingin tercapai dengan maksimal. Jadi dia pengen banget dengan maksimalnya di bekerja suatu kayak kesuksesan. Nah, yang kedua itu tadi perumusan strategi. Nah, perumusan strategi itu apa? Nah, itu ada 3. Yang pertama, suatu organisasi harus memilih yang tidak terhitung banyaknya cara dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, strategi menentukan bagaimana organisasi harus menggunakan sumber daya untuk memenuhi tujuan mereka. Yang ketiga, oleh karena itu, strategi menempatkan kendala pada karyawan agar fokus pada kegiatan atau area di mana ia memiliki keunggulan dibanding pesaing. Nah, saya akan jelaskan gini. Setiap perusahaan harus mengambil keputusan dengan bijak dan terarah. Nah, apabila mendapatkan banyaknya strategi mereka dapatkan, itu diukur dari kemungkinan keuntungan terbesar sampai keuntungan terkecil. Salah satunya gimana? Nah, memaksimalkan sumber daya pada perusahaan tersebut sehingga dia itu mampu membandingkan bidang-bidang yang mereka unggul. Contohnya gini. Contohnya ayam geprek. Nah, ayam geprek ini salah satunya ayam geprek bento misalnya. Nah, sehingga mereka tuh mampu bersaing dengan ayam geprek lainnya gitu. Nah, ini ada 4 pertanyaan penting nih. Yang pertama, apakah karyawan kita cenderung berperilaku secara tepat? Yang kedua, apakah mereka mengerti apa yang kita harapkan dari mereka? Yang ketiga, apakah mereka akan bekerja keras secara konsisten dan mencoba melakukan apa yang diharapkan dari mereka? Dan yang terakhir, yang keempat, apakah mereka mampu melakukan apa yang diharapkan dari mereka? Nah, masalah dalam kontrol ini gimana? Nah, masalah kontrol manajemen adalah tentang bagaimana memberi semangat kepada orang-orang untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Nah, agar semua personel selalu dapat diandalkan untuk melakukan apa yang ditugaskan dari mereka. Jadi gini artinya, untuk melindungi terhadap kemungkinan bahwa karyawan organisasi itu tidak ingin mereka lakukan atau gagal melakukan sesuatu yang mereka lakukan. Masalah penyebab kontrol manajemen gimana? Nah, masalah penyebab kontrol manajemen terbagi menjadi 3. Apakah mereka mengerti apa yang kita harapkan dari mereka? Jawabannya kurang arahan atau terarah. Yang kedua, apakah mereka bekerja keras secara konsisten dan mencoba melakukan apa yang diharapkan dari mereka? Jawabannya kurang motivasi. Yang ketiga, apakah mereka mampu melakukan apa yang diharapkan dari mereka? Jawabannya keterbatasan pribadi. Nah, kurangnya arahan atau terarah itu karyawan tuh tidak tahu organisasi yang mereka inginkan. Terus kekurangannya arah ini terjadi kemungkinan dari perilaku yang diinginkan tuh terjadi kecil. Nah, penyelesaian
rumusnya gimana? Nah, penyelesaian rumusnya komunikasi ditambah penguatan. Nah, jadi gini, setiap bidang kelompok pasti memiliki ketuanya masing-masing. Sehingga peran HRD itu sangat penting memberikan arahan sejelas-jelasnya kepada karyawan. Nah, baik personel, yaitu ketua bidangnya saja secara menyeluruh. Nah, sehingga minimalisir berbagai kesalahan yang dilakukan karyawan-karyawan tersebut. Nah, jadi permasalahan motivasi. Nah, permasalahan motivasi itu ketika karyawan memilih untuk tidak tampil sebagai organisasi. Nah, apakah mereka akan tampil? Nah, kurangnya kesesuaian tujuan. Nah, tujuan individu itu tidak sesuai dengan organisasinya. Terus perilaku mementingkan diri sendiri itu gimana? Nah, secara umum individu cenderung menjadi malas. Contoh yang lebih ekstrim dari permasalahan motivasi itu gimana? Nah, yang lebih ekstrimnya adalah kejahatan karyawan. Nah, kejahatan karyawan itu dalam istilah penipuan dan pencurian. Nah, jadi gini, misalnya kadang-kadang tuh karyawan makan siangnya tuh dipanjang-panjangin, terus dia mengeluarkan uang yang membuatnya hidup dia tuh menyenangkan, atau pengguna untuk orang sakit, tapi padahal dia itu untuk bukan di posisi yang tidak sakit. Nah, itulah kejahatan karyawan ya. Nah, keterbatasan pribadi. Nah, keterbatasan pribadi ini terkadang orang tuh tidak mampu melakukan pekerjaan dengan baik karena keterbatasan pribadi ini tentu mereka miliki ada beberapa contoh atau penyebabnya. Nah, jadi yang pertama itu kurangnya pengetahuan yang dibutuhkan, pelatihan dan pengalaman. Terus yang kedua, karyawan dipromosikan di atas level kompetensi mereka. Nah, jadi beberapa pekerjaan tidak dirancang dengan benar dan lain-lain. Nah, jadi tuh rumusnya adalah pelatihan ditambah penguasaan pekerjaan dan ditambah desain kerja. Nah, kesimpulannya gimana? Nah, kesimpulannya penyebab masalah kontrol manajemen kurangnya arahan, ya kan? Tadi kan dibilang nih, kurangnya arahan. Terus ada masalah motivasi. Terus yang terakhir, keterbatasan pribadi. Nah, jadi tuh semua orang memiliki human error yang berbeda-beda. Oke, sekian. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Selamat siang.